Riset Grup SSC, Solid State Chemistry and Catalysis, Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 11 Maret, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermitra dengan Aneka Jasa Teknik Surakarta atau AJTS. Kegiatan pengabdian ini mengangkat sebuah tema, yaitu literasi keselamatan bahan gas berbahaya. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Riset Grup SSC dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi mengenai keselamatan kerja yang ditujukan kepada teknisi AC atau air conditioner di Paguyuban Aneka Jasa Teknik Surakarta. Pendingin ruangan atau air conditioner sudah menjadi benda elektronik yang digunakan dalam kehidupan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di negara dengan iklim tropis. Terjadinya kerusakan pada AC dapat menimbulkan masalah yang serius karena akan mengganggu kenyamanan ruangan dan penggunanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perawatan secara berkala dan perbaikan apabila terjadi kerusakan pada AC yang digunakan. Dalam melakukan perakitan, perawatan, maupun perbaikan pada AC, tentunya harus memperhatikan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan suatu upaya yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat meminimalisir probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Hingga saat ini, banyak ditemui kecelakaan kerja yang seringkali terjadi di bengkel AC. Kecelakaan kerja tersebut terjadi ketika proses perakitan maupun perbaikan AC. Salah satu sumber penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah terjadinya ledakan pada freon yang digunakan. Freon merupakan salah satu komponen dalam AC. Freon berupa gas yang digunakan sebagai pendingin pada AC. Pada umumnya, freon bersifat mudah terbakar. Namun, tidak semua freon mudah terbakar. Beberapa jenis freon yang sifatnya mudah terbakar adalah freon R290 yang berisi propana, freon R50 yang berisi gas metana, freon R600A yang berisi isobutana, freon R170 yang berisi etana, freon R600 yang berisi butana, dan berbagai jenis freon lainnya. Akan tetapi, teknisi mesin pendingin atau AC terkadang kurang waspada terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh freon. Ketika proses pengisian freon, apabila terdapat sambungan yang bocor atau proses pengelasan pipa yang tidak sempurna, dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Hal itu berpotensi memicu terjadinya kebakaran atau ledakan bila terjadi kontak dengan api, baik api dari rokok, api pengelasan, maupun berbagai sumber api lainnya. Oleh karena itu, proses perbaikan mesin pendingin atau AC yang rusak harus dihindarkan dari api. Selain itu, teknisi mesin pendingin juga harus memperhatikan gas yang digunakan dalam pembersihan freon. Dalam membersihkan freon, tidak boleh menggunakan gas oksigen sebagai gas pendorong. Hal ini dikarenakan reaksi antara freon dan oksigen pada tekanan tinggi akan menyebabkan terjadinya kebakaran ataupun ledakan. Selain itu, penggunaan gas oksigen juga berbahaya ketika proses pembersihan oli. Hal ini berkaitan dengan reaksi yang terjadi antara gas oksigen dengan oli pada kompresor dengan tekanan tinggi. Terjadinya kecelakaan kerja dalam hal ini dapat dicegah dengan beberapa cara. Pertama, teknisi mesin pendingin atau AC harus mengetahui MSDS dari jenis freon yang digunakan. MSDS merupakan singkatan dari Material Safety Data Sheet atau biasa disebut dengan lembar data keselamatan kerja.
MSDS memuat informasi penting mengenai bahan kimia yang akan digunakan. Setiap jenis bahan kimia memiliki informasi yang berbeda. Dengan mengetahui informasi mengenai jenis freon yang akan digunakan, maka akan menunjang keselamatan kerja dan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prosedur kerja yang tepat dalam perakitan maupun perbaikan mesin pendingin atau AC. Berikut merupakan cara untuk mengetahui MSDS dari bahan yang akan digunakan. Teknisi mesin pendingin dapat menuliskan jenis bahan kimia atau freon yang akan digunakan di alamat pencarian internet. Dalam video ini, diambil contoh material safety datasheet dari Freon R50. Selanjutnya, akan diperoleh MSDS dari bahan yang dicari. Material safety datasheet ini memuat informasi berupa identifikasi bahan, identifikasi bahaya, komposisi bahan, tindakan pertolongan pertama apabila bahan tersebut tertelan, terhirup, mengenai mata, atau mengenai kulit, tindakan pemadaman kebakaran, tindakan yang harus dilakukan jika terjadi tumpahan atau kebocoran, informasi mengenai penanganan dan penyimpanan bahan, pengendalian paparan atau perlindungan diri yang harus dilakukan, sifat fisika dan kimia dari bahan yang digunakan, stabilitas dan reaktivitas bahan tersebut, informasi toksikologi yang dapat ditimbulkan dari bahan yang digunakan, informasi ekologi, informasi mengenai pertimbangan pembuangan atau pengelolaan limbah dari bahan kimia tersebut, informasi mengenai hal-hal penting terkait transportasi barang, informasi peraturan, dan informasi lainnya. Pada material safety datasheet dari bahan Freon R50 ditemukan lambang flammable. Lambang tersebut menandakan bahwa Freon R50 merupakan bahan yang mudah terbakar. Lambang flammable digunakan untuk memberikan informasi bahwa bahan kimia tersebut mempunyai titik nyala yang rendah sehingga mudah terbakar jika berkontak dengan api, percikan bunga api, maupun permukaan metal yang panas. Pencegahan kedua adalah dengan melakukan pengecekan kebocoran sebelum dan sesudah pengisian freon. Sebelum proses pengisian freon, dapat dilakukan pengecekan kebocoran menggunakan gas nitrogen dan gelembung sabun. Berikut merupakan dokumentasi dari proses pengecekan kebocoran gas yang dilakukan oleh riset grup SSC, Solid State Chemistry and Catalysis, kepada teknisi mesin AC di Paguyuban Aneka Jasa Teknik Surakarta. Setelah proses pengisian freon selesai, harus dilakukan pengecekan kembali terhadap adanya kebocoran dengan menggunakan leaking detector. Riset grup SSC, Solid State Chemistry and Catalysis, mempraktikkan secara langsung terkait cara pengecekan kebocoran dengan leaking detector kepada teknisi mesin AC di Paguyuban Aneka Jasa Teknik Surakarta. Selanjutnya, pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan ketika proses penggunaan freon adalah dengan menghindari penggunaan gas oksigen dan menjauhkannya dari api
karena dapat menimbulkan kebakaran maupun ledakan. Sekian informasi yang dapat kami berikan mengenai keselamatan kerja pada teknisi mesin pendingin atau air conditioner. Semoga bermanfaat.